datang lagi di channel kami Brenda Pramesti. Jadi hari ini weekend, tapi kita nggak tahu nih mau kemana ya. Rencananya sih pengen jalan tapi yang low budget aja. Ada ide nggak Hanan? Menurut Hanan kemana kita enaknya nak? Nggak tahu juga. Kalau Jenar? Ide, kasih ide yang menarik. Ada nggak? Nggak ada. Kalau ini udahlah, nggak ada ide pasti. Ya udah, ikutin terus kami ya. Hari ini mau kemana? Oke, sampai jumpa lagi nanti. Dadah. Nah, beginilah jalan begitu kita keluar dari komplek rumah aku ya. Jadi jalannya tuh emang gak mulus gini. Tapi ini juga ada sebabnya sih, karena sebelumnya ini ada galian-galian gitu. Dan waktu udah selesai, terus pengerjaannya tuh kayak gak maksimal gitu ya. Jadi emang ya beginilah. Tapi udah gak apa-apa lah, kita tinggalin aja lah masalah jalan yang gak mulus, kita gak usah bahas. Yang penting hidup kita mulus ya kan. Dan untuk pertama ini aku mau coba cari makan siang dulu sama anak-anak, karena kebetulan hari ini gak masak. Terus ikutin kami ya. Ini suasana di dalam mobil biasanya. Siapa mau permen? Hanan, coba Hanan perkenalkan diri dulu Nan. Cantik soalnya. Wow. Jenar cantik gak Jenar? Entah. Nah, jadi tadi tuh kita udah sepakat ya untuk cari makan siang dulu, dan tujuan kita tuh mau coba beli nasi Padang di tempat langganan, dan ini perjalanan untuk menuju ke sana. Dan kita tuh ngelewatin jalan utama, itu Jalan Jenderal Sudirman. Ya, yang biasa ke Palembang sih udah tahu ya. Ini tuh di Simpang 4, Simpang 4 Caritas ya judulnya ya. Dan ini kita masih ada di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi yang Simpang 4 Caritas tadi tuh juga namanya Jalan Jenderal Sudirman. Ini juga masih Jalan Jenderal Sudirman. Jadi Jalan Jenderal Sudirman tuh emang panjang banget ya. Terus ini kita udah hampir dekat ke flyover. Dan flyover yang bakal kita naikin itu merupakan flyover pertama yang dibangun di Palembang. Jadi ini namanya sih biasanya orang sebut itu flyover Simpang Polda. Karena emang di bawahnya tuh kayak ada kantor Polda gitu. Jadi memang dikasih judul Simpang Polda. Terus itu dia, kalian bisa lihat ada LRT yang lagi melintas ya. Nah, kalau orang Palembang sih nggak asing ya sama pemandangan yang begini, karena kan emang udah lama banget ada LRT. Jadi LRT-nya juga ini hampir lewat tuh kayak 15 menit sekali gitu ya. Jadi emang udah biasa lah kalau di Palembang ngelihat. Yang pengen nyobain ngerasain ya gitu ya untuk naik LRT, ya kalian datang aja ke sini ke Palembang gitu. Jadi ini merupakan salah satu kebanggaan wong Palembang karena kita di sini punya LRT gitu. Dan ini kebetulan kita udah hampir sampai ke tempat makan yang kita tuju, dan nanti aku coba bakal liatin itu menu-menunya yang enak apa aja buat kalian bisa jadi referensi buat kalian untuk belanja nanti di sini, untuk beli makan siang di sini gitu. Ikutin aku terus ya. Nah, ini udah hampir sampai ya ke tempat rumah makan yang mau kita beli, dan ini posisinya di Jalan Letmurot, pas di pangkalannya di sebelah kiri ya. Aduh, tapi ternyata tutup. Itu tadi yang tutup itu ya tujuan kita. Ya, jadinya cari alternatif lain deh. Aduh. Nah, sekarang kami udah ada di taman kampus. Jadi kami di sini tuh memang buat makan siang ya. Jadi udah dapet gitu pengganti nasi Padang yang tadi. Harun, Jenar mana Jenar? Harun ngintip-ngintip. Nah, jadi untuk persiapan kita tuh memang bawa sendok, bawa piring. Nah ini piring bawa sendiri dari rumah. Bawa. Cuma nasinya kita beli. Ini sambelnya mana punya mama? Dek, tukeran dek. Apa? Gak ada sambal punya mama. Nggak mau dek, mau ada sambal. Tapi ada kuah. Ada sambal dikit. Sambal hijau itu. Sambal merah kakak. Kak, minta sambal dikit kak, hijau kak. Merah kak. Merah mama. Taruh sini kak, dikit kak. Udah. Sini ada aja ini.
Kalau kalian tuh nebaknya kalau kami tuh makannya di taman, ya salah, ternyata kami emang makannya di dalam mobil aja. Jadi ya kayak gini sih situasinya, biasa ya. Jadi ini tadi kami beli nasinya, nasi murah meriah, nasi serba 10.000, nasi ayam asam manis semua ya menu yang dibeli. Tapi karena udah kesiangan, jadi sayurnya udah pada habis, jadi tinggal apa, nasi, kuah, sama ayam. Walaupun 10.000 tapi rasanya enak dan masaknya juga bersih ya kalau menurut aku ya. Dia jualannya di pasar, kayak pakai mobil gitu. Lauknya tuh disusun, emang ada etalasenya, cuman lauk yang banyaknya itu ditaruhnya di belakang mobil, di bagian mobil, terus ketutup gitu, jadi bersih lah dan murah. Tepatnya posisinya kalau di pasar di depan apa ya, Gaya Baru ya. Jadi ini salah satu cara untuk menghemat ya. Dan kalau nggak masak juga lumayan lah ya, makan murah meriah gitu daripada harus ke restoran. Karena kalau harus ke restoran tuh belum nanti lapar mata ya, lihat yang lain pengen, belum minumannya juga, itu juga agak makan waktu juga. Kalau kayak gini cepet kan makannya. Sebenarnya tadinya kita pengen piknik ya, duduk kayak di pinggir apa gitu, stadion atau apa, cuman kejauhan, udah kelaparan. Dan tikernya juga nggak dibawa karena nggak ada persiapan mau piknik itu, jadi nggak dibawa tiker. Jadi ya udahlah, kita makannya begini aja di mobil. Nah ini aku belum kelar makan, tapi karena suamiku udah selesai, terus anakku yang gede juga udah selesai, ya udah langsung jalan aja supaya agak hemat waktu juga kan. Kalau aku kan gampang, nanti tinggal ya beres-beresnya juga bisa sambil jalan gitu. Nah ini aku juga belum tahu nih mau dibawa kemana, terus mau pergi kemana juga masih belum kebayang. Ya aku ikutin aja sih Pak supir mau bawa aku kemana, kita lihat aja nanti. Sekarang ini kita lagi ngelewatin tempat tinggal waktu aku kecil dulu ya. Dan itu di sebelah kanan tuh ada warung makan yang udah fenomenal banget, legend gitu, udah dari tahun 78 atau tahun 79 gitu udah ada, dan masih rame aja sampai sekarang, luar biasa pokoknya. Nah nama daerah tempat tinggal aku tuh namanya daerah kampus, tapi bukan tempat kuliah gitu, dan lumayan cukup terkenal sih, banyak orang tahu. Nah rumahku itu ada di sebelah kanan, nanti aku tunjukin sekilas aja. Nah ini rumahnya, kalian bisa lihat dan mampir gitu kapan-kapan main ya ke situ. Tapi aku bohong ding. Itu bukan rumah aku, itu sih nggak tahu aku rumah siapa ya. Yang namanya kita harus apa ya, berdoa gitu ya, berucap yang baik-baik ya kan, siapa tahu nanti ada rezeki bisa punya rumah kayak gitu juga ya kan. Ya udah kita lanjut aja perjalanan. Ini mau dibawa kemana ya sama si suamiku ya, kita lihat aja nanti ya. Sekarang ini kita masuk ke wilayah Skanak. Nah wilayah ini tuh apa ya, kalau dulunya aku juga kurang ngerti, apa mungkin bisa jadi gudang atau apa. Kalau sekarang sih emang banyak sisa-sisa bangunan lamanya ya, bangunan tua ya, yang kayaknya menyerupai gudang tuh, kayak yang sebelah kiri kanan tadi. Terus banyak juga sisa-sisa bangunan gitu yang tinggal puing-puingnya aja. Dan di sepanjang jalan ini tuh kita tuh sebenarnya berada di sisinya Sungai Musi gitu kan, tadi kelihatan ada Sungai Musinya. Dan ini tuh udah mulai kayak apa, banyak orang
dijadiin depot gitu ya di sisa-sisa puing-puing yang tadi gitu. Dan ini kan di sebelah kanan nih kalian bisa lihat kan kayak ada apa ya, bangunan tua gitu kan, dan yang ini juga kayak bangunannya sisa bangunan gitu kan. Dan masih banyak juga di sini apa ya, kayak bangunan lama gitu, rumah-rumah Palembang gitu kan, rumah panggung yang udah pasti ya, kalau bangunan lama gitu rumah-rumah panggung udah pasti lah gitu banyak orang Palembang asli gitu di sini. Aku emang agak jarang main ke sini ya, tapi aku sempet lihat tuh di beberapa Instagram teman-teman aku, terus di story-nya gitu. Di sini tuh ada tempat yang udah dijadiin kayak apa ya, dimodernin gitu lah, dijadiin untuk spot foto gitu, jadi keren gitu kan. Nah tuh udah mulai kelihatan ya di depan tuh. Jadi emang bener ternyata di sini ada spot foto yang lumayan bagus dan instagramable gitu. Jadi di temboknya nih aku perhatiin kayak didesain apa ya, kayak gedung tua yang dipaduin sama apa, mural gitu ya. Ya jadi keren gitu. Nanti kita coba turun ya. Nah di situ, nah ini ternyata di sepanjang dindingnya juga penuh dengan mural ya. Nanti kita coba lihat lebih jauh lagi. Emang keren atau enggak sih sebenarnya nih lokasi ya. Nanti kita coba turun ya. Ikutin aku terus makanya. Ini penampakan dalamnya, jadi emang betul ya. Jadi di sepanjang temboknya ini aku perhatiin penuh dengan mural dan ya lumayan bagus lah. Apalagi buat aku yang emang kurang bisa gambar gitu ya, bagus banget lah ini. Dan di sini ada tulisan Gudang Buncit ya. Mungkin ini memang namanya Gudang Buncit ya. Aku dengar seperti itu. Dan penuh di kanan kirinya ternyata ya, bagus juga sih buat anak-anak muda yang punya kreativitas dan hobi melukis, terus bisa menyalurkan hobinya tuh di sini gitu kan ya. Bagus sih menurut aku. Ini ada sisa bangunan tua juga, kalian bisa lihat itu. Dan kita coba terus jalan ke depan, itu ada Sungai Musi ya. Waduh, lumayan bagus emang ternyata. Aku sih baru tahu juga ya di sini ada yang beginian ya. Buat kalian yang hobi foto sih ya menurut aku lumayan bagus lah ini lokasinya buat kalian jadiin apa ya, kayak background untuk foto gitu, untuk nyalurin hobi ya. Karena emang bagus sih, lumayan lah menurut aku ya. Nah. Wow, aku juga baru tahu ternyata di sini ada yang begini ya. Jadi kita tuh emang bener-bener berada di tepi Sungai Musi. Terus itu kelihatan ada jembatan Musi 6 yang belum kelar. Waduh, enak sih ya sebenarnya duduk di sini ya. Terus kan ini judulnya tuh emang dikasih judul Tepian Sungai Musi tuh, kayak gitu kan ada tulisannya tuh ya. Dan memang ini asalkan dikelola dengan baik sepertinya sih bagus ya. Jadi ini bisa dijadiin apa ya, kayak salah satu destinasi wisata gitu ya, untuk bisa turis lokal, turis asing juga ya. Tapi mungkin aku nggak ngerti lah, mungkin memang nggak ada dananya atau apa gitu ya, jadi ya belum bisa dibuat maksimal gitu. Tapi ya sebenarnya lumayan lah untuk saat ini ya. Jadi bisa ngelihat gitu pemandangan Sungai Musi dari dekat tuh ya, memang seperti ini gitu. Terus itu juga banyak yang mancing di bawah itu ya. Dan ya kalau banyak yang mancing berarti emang banyak ikannya ya. Emang aku sering lihat sih kalau di pinggir Sungai Musi tuh, apalagi di jembatan Musi 4 itu banyak banget orang mancing. Ya nanti kapan-kapan deh aku kalau sempet aku coba shoot gitu ya, biar kalian tahu tuh kalau di pinggir jembatan Musi 4 tuh dijadiin tempat nongkrong orang-orang yang hobi mancing gitu. Aduh, enak banget ini sebenarnya ya, emang bagus lah menurut aku. Nah kita lanjut lihat penampakan di dalamnya tadi. Jadi waktu kita masuk tadi kan ada kayak apa, sisa bangunan tua. Nah ini aku coba masuk ke dalam. Nah ini begini ternyata dalamnya. Jadi memang kayak apa ya, kalian pernah lihat gak gitu kayak ada video klip gitu, terus kayak yang penyanyinya gitu kayak lagi ada di gedung-gedung tua gitu kan ya. Ini ya cocok, jadi kayak gini lah situasinya ya. Jadi memang kayak ada sisa bangunan puing-puing gitu ya, terus apa dilengkapi dengan mural, terus juga dibuat semi-semi taman gitu ya. Nah ini namanya ternyata Gudang Buncit. Nah kalian yang belum pernah kesini bolehlah untuk main-main kesini. Terus yang buat apa, orang yang hobi-hobi foto ya, kalian yang hobi foto cobalah kalian main-main kesini ya.
Nah, di sini ada pesannya juga, pesan masyarakat, ayo kita jaga kebersihan, yang artinya itu ayo kita jaga kebersihan. Emang harus, apalagi ini zaman corona ya kan. Nah, jadi kalian udah lihat ya, jadi beginilah penampakan di dalamnya itu. Jadi memang ya apa ya, bagus sih, memang kayak apa, kesannya kayak ada kesan bangunan tua yang penuh dengan sejarah gitu, walaupun aku nggak ngerti gitulah. Tapi ya cobalah kalian coba main-main ke sini, untuk yang belum pernah ke sini. Mungkin kalian bisa apa, ngerasain secara langsung gimana suasananya di sini gitu. Dan aku saranin jangan tengah hari lah, kalau nggak sore pagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke tempat lain ya. Kalau tadi kita udah ke Gudang Buncit, sekarang aku bawa kalian tuh ke daerah pusatnya kerajinan songket Palembang. Ini nama daerahnya tuh Tangga Buntung, tapi kalau orang Palembang tuh biasanya nyebutnya Tanggo Buntung gitu. Nah, di sini tuh banyak banget pengrajin songket, mulai dari yang terkenal, yang ada brand, ada juga yang biasa-biasa aja gitu. Tapi secara kualitas sih menurut aku ya tergantung ya, sesuai selera lah gitu ya. Untuk yang ngerti mungkin bisa dapet yang murah juga, nggak mesti belinya di pengrajin songket yang udah ada namanya gitu ya. Yang penting kalian tuh ngerti aja milihnya gitu. Nah, ini sebelah kiri nih Zainal Songket, udah terkenal banget lah. Orang-orang kalau di ibu kota gitu, artis-artis udah tahu nih Zainal Songket gitu. Nah, di sebelah-sebelahnya Zainal Songket, di depannya tuh banyak juga pengrajin-pengrajin songket yang ya banyak lah kalau aku sebutin satu-satu gitu ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya pengen apa, beli souvenir gitu, oleh-oleh gitu kan, bisa ke sini. Jadi macam-macam. Jadi songket tuh bukan kayak kain aja, jadi memang ada dijadiin kayak hiasan dinding dengan bentuk kipas, terus ada gantungan kuncinya juga gitu. Jadi kalian bisa ke sini, dan nggak mesti kalian belinya itu di brand yang udah ada apa, yang udah terkenal gitu ya. Jadi bisa kalian datengin aja gitu, ada tulisan apa, pengrajin songket gitu, ada tulisannya gitu kan. Walaupun nggak terkenal, kalian coba datengin aja dan kalian juga bisa tawar gitu. Jadi jangan lupa kalau kalian ke Palembang terus mau cari oleh-oleh gitu yang bentuknya songket, main aja ke daerah Tangga Buntung gitu ya. Atau kalian nyebutnya Tanggo Buntung gitu, terserah deh, pokoknya namanya itulah. Nah, lanjut dari sini. Nah, kalian kan tadi aku bawa ke tepian Sungai Musi waktu di Gudang Buncit tadi kan, kalian lihat ada jembatan yang melengkung itu kan, itu adalah jembatan Musi 6. Nah, ini posisi turunnya jembatan Musi 6 itu memang di daerah Tanggo Buntung gitu. Dan pembangunannya tuh emang belum selesai karena emang waktu itu sempat stop gitu ya, aku juga nggak ngerti penyebabnya apa. Jadi sebenarnya sih udah nyambung gitu dari daerah Tangga Buntungnya ke Kertapati, cuma untuk turunnya gitu itu belum jadi. Nah, ini sih aku dengar-dengar katanya udah mulai jalan lagi gitu proyek pembangunannya, dan aku coba samperin ya, ternyata emang bener ya, ini kelihatannya sih udah mulai jalan lagi proyeknya ya, udah kelihatan gitu ada pekerja-pekerja bangunan gitu ya. Jadi nah ini kan udah tinggal dikit lagi, kalian bisa lihat tuh ya, jadi emang tinggal turunnya dikit gitu ya. Nah, mungkin ada target lah, mungkin tahun 2021 udah bisa memang benar-benar dipakai gitu jembatannya, jadi udah bisa menghubungkan satu apa, daerah Tanggo Buntung ke daerah Kertapati gitu, untuk ngurang-ngurangin macet juga di Ampera kan ya. Ya kayaknya nggak bisa lewat deh, yaudah kita muter lagi. Pokoknya ini kalian udah tau lah jembatan Musi 6 ya, yang tadi melengkung itu, dan ini posisi di bawahnya gitu ya. Nah, kita coba muter balik. Nah, itu kan kelihatan kayak ada lengkungan itu kan, nah itu yang tadi kita lihat dari kejauhan gitu. Jadi kayak apa ya, ini jembatan gantung gitu, semacam jembatan mungkin hampir sama lah kayak di Suramadu. Jadi memang jembatan ini tuh dinamain jembatan Musi 6 ya, kalau nggak salah hitung aku ya. Jadi kan Ampera tuh yang ke-1 gitu, yang kedua tuh di daerah Poligon Kramasan gitu ya, yang ketiga tuh di seberangnya gitu, di sebelahnya jembatan Musi 2. Terus jembatan Musi 4 tuh yang daerah deket rumah aku gitu, dan ini yang Musi 6, aku nggak tahu Musi 5 nya. Nah, ini daerah kawasan di Jalan Tol 9 Palembang. Jadi kalau siang menjelang sore gitu udah banyak banget yang jualan di pinggir jalan ya, macam-macam ya, yang jualan pakai mobil. Kayak tadi ada es sultan, ini ada doli, dogan jelly, ada es cendol, ada kemang. Iya, ada
lemang, bukan kemang, lemang. Ada alpukat. Nah, ini alpukat 10.000 sekilo alpukat. Ada nanas madu. Dan ada stik sapi 18.000. Sekarang kita coba dulu stik sapi 18.000 ya. Gimana rasanya stik sapi tapi cuma 18.000. Oke. Kita coba rasanya, nanti kita review. Halo guys, jadi tadi aku udah beli ini stik AA namanya AA Steak Express. Stik daging cuma 18.000. Ya aku kira tadi bisa langsung ya ready for eat, tapi ternyata nggak bisa ready to eat. Nah, tapi ternyata masih harus dipanasin lagi. Jadi ini cara penyajiannya ada di sini ya. Jadi ini nggak bisa langsung dimakan, tapi bisa disimpan di kulkas. Kalau di freezer tuh bisa 3 bulan katanya. Kalau di kulkas yang dingin biasa di bawah itu bisa sampai seminggu. Dan ini dagingnya udah matang, jadi sewaktu-waktu kalau kita pengen makan steak itu katanya disimpan aja di kulkas dan sewaktu-waktu bisa langsung dimakan aja gitu. Di sini aku belum bisa review ya, belum bisa kasih info apakah ini enak atau enggak. Dan aku kebetulan cuma beli satu juga, jadi nanti mungkin kalau udah di rumah aku mau coba masak dan review. Kalau enak, di sini ada nomor WA-nya, nanti yang di Palembang bisa order, nanti aku kasih nomor WA-nya ya. Oke, segitu dulu. Nanti kita coba jalan-jalan lagi. Untuk kegiatan hari ini kita ngapain aja. Oke, lanjut ikutin kami terus. Ya, jadi itulah tadi untuk cerita hari ini ya. Jadi habis tadi jalan-jalan, aku langsung ke rumah ibuku, terus di sana main sama ponakan gitu, main kartu, makan ya, ngobrol-ngobrol, dan ini udah sampai ke rumah. Jadi sekian dulu untuk cerita hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Dadah.